Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagu alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi dengan saya untuk membahas tema-tema penting di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad dengan paradigma kritis agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik, yang lebih relevan untuk menghadapi hari ini dan juga hari depan. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Walaupun kita membicarakan dunia, sesungguhnya itu juga penting untuk akhirat. Karena dunia adalah ladang bagi akhirat. Kalau ada orang mengatakan dunia tidak penting, itu tanda-tanda bahwa mungkin dia tidak mampu untuk menundukkan dunia, maka lebih baik dia mengatakan bahwa dunia itu tidak penting. Kalau kita, karena punya perspektif di dalam doa yang kita baca sehari-hari, dan itu juga ada di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kita meminta kebaikan di dunia, dan juga kebaikan di akhirat. Karena dunia adalah ladang bagi akhirat. Kalau mau akhirat baik, dunia kita juga usahakan baik. Karena dunia inilah tempat kita menanam, lalu kita panen untuk membeli akhirat. Karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kembali ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 2, yang kemudian ciri-cirinya ada di ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya akan fokus kepada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sesuatu yang kami telah memberikan rizki kepada mereka, mereka menginfakkan. Fokus kepada rozakna. Rozakna artinya kami memberikan rezeki. Kalau kita belajar ulumul Quran, maka kata na di dalam gandengan dengan fiil-fiil yang ada di dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa Allah tidak melakukannya secara langsung, tetapi harus ada perantaranya, harus ada agen lain yang melakukan. Contoh, Allah menciptakan kita, bukan berarti Allah langsung menciptakan kita, tidak. Tetapi ada agen, namanya orang tua kita. Maka Al-Quran menyebut dengan na juga. Misalnya ada di surat Al-Mu'minun, halaman pertama. Silahkan dibuka. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Di situ walaqad khalaqna. Walaqad khalaqna, bukan walaqad khalaqtu, bukan. Tapi khalaqna, berarti kami menciptakan. Kemudian ada lagi, ini ayatnya terkenal. Ketika Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu pakai na juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah. Padahal di situ inna berarti sesungguhnya kami, maksudnya aku Allah. Inna nahnu, ditambahi lagi nahnu, nazzalna, menurunkan sapa kami menurunkan. Kenapa kami menurunkan? Karena Allah tidak menurunkannya secara langsung, tetapi ada agen lain, namanya malaikat Jibril. Berarti ada Allah yang menurunkan, kemudian yang melakukannya adalah malaikat Jibril. Inna nahnu nazzalna dzikra, menurunkan az-zikr Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya aku Allah, kami di sini adalah aku Allah, lahu kepada Al-Quran, iku lahafiduna, sungguh orang-orang yang menjaga. Arti aslinya begitu. Di sini tentu saja tidak bisa kita artikan orang, tetapi makna aslinya adalah orang-orang yang menjaga, itu jamak. Karena menggunakan kata nahnu di situ, maka istilah yang kemudian digunakan lahafizuna, bukan lahafizun, bukan.
tetapi lahafiduna. Berarti ada agen lain. Kemudian tadi kembali ke persoalan kita, wa mimma rozaqna, dan dari sebagian rizki yang kami berikan. Berarti Allah memberikan rizki tidak langsung diberikan brek begitu, tidak. Tetapi Allah mensyaratkan sesuatu yang membuat Allah memberikan rizki pada kita. Allah memberikan rizki kepada kita kalau kita bekerja. Kalau kita tidak bekerja, maka rizki yang diberikan kita, ya namanya nafas. Kemudian melihat sesuatu yang bagus, itu namanya rizki. Tetapi rizki yang dimaksudkan di sini adalah rizki yang bisa kita infakkan. Berarti kira-kira sederhananya adalah harta kekayaan. Kalau kita bekerja, maka kita akan dapat uang. Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak akan dapat uang. Kira-kira begitu sederhananya. Memang ada kasus-kasus bahwa orang mendapatkan uang seolah-olah tidak melakukan kerja. Tetapi kalau kita analisa, sesungguhnya sudah ada kerja-kerja yang dilakukan. Kemudian ada juga orang yang lahir dalam keadaan kaya, itu namanya takdir. Ada juga orang yang lahir dalam keadaan miskin, itu namanya takdir. Nah, inilah yang namanya takdir, harus kita batasi. Pembatasannya sebagaimana ada dalam kajian yang lain, saya mengatakan bahwa kalau kita lahir di satu tempat, seperti saya lahir di desa ini, dari orang tua saya, dalam keadaan ekonominya, itu adalah takdir. Misalnya nih, kalau saya dilahirkan dalam keadaan miskin, orang tua saya miskin misalnya, walaupun alhamdulillah tidak, ya, itu adalah takdir. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang alhamdulillah lulusan pesantren, hafal Al-Quran, menjadi tokoh di dalam masyarakat, itu takdir karena saya tidak minta. Tetapi ada orang yang dilahirkan dari keluarga yang secara status sosial tidak tinggi, ekonominya tidak bagus, itu adalah juga takdir. Tetapi kalau ada orang mati dalam keadaan miskin, itu belum tentu takdir. Jangan dianggap semuanya takdir. Kalau dianggap takdir, nanti teologinya Jabariyah namanya. Kalau kita mau kaya, harus bekerja. Karena yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat awal di surat Al-Baqarah ini adalah wa mimma rozaqna tadi. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kenapa saya membahas ini? Karena saya melihat di antara masalah besar umat Islam saat ini adalah ketertinggalan di dalam masalah ekonomi, dan itu disebabkan oleh paradigma sebagian umat Islam adalah paradigma yang fatalistik. Mereka sering berpandangan bahwa misalnya ini dikemukakan oleh tokoh yang besar juga, misalnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, membuat analogi, dan ini dikutip oleh banyak ustadz di Indonesia, bahwa dunia ini seperti bayangan. Kalau kita kejar, maka kita tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau kita punggungi, dunia akan mengejar kita. Ini adalah analogi yang sangat tidak tepat. Ini adalah fenomena yang membuat sebagian ustadz mengatakan bahwa dunia bagaikan bayangan. Dikatakan diantaranya oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kelihatannya ini adalah analogi yang masuk akal, tetapi sesungguhnya ini salah berat. Kenapa? Kalau bayangan memang kalau kita kejar nih, saya lari nih, ya dia ikut lari. Sehingga kita tidak akan pernah mendapatkannya. Tetapi kalau dunia, harta kekayaan, kita harus kejar. Dan kita harus punya banyak uang. Bedanya apa? Kalau orang kafir punya banyak uang, digunakan untuk bersenang-senang. Tapi kalau seorang muslim punya banyak uang, digunakan untuk berjuang. Itu bedanya. Kalau dunia ini diibaratkan bayangan, dan kalau kita kejar dia akan lari, maka tidak akan pernah ada orang yang bisa mendapatkan yang dia kejar. Faktanya tidak demikian. Misal, orang mencari kekuasaan, ingin jabatan presiden misalnya. Memang ada banyak orang yang tidak dapat, tetapi ada satu orang yang dapat. Ada banyak orang yang mengejar posisi sebagai gubernur. Memang
lebih banyak yang tidak dapat. Kenapa? Hanya satu saja yang dapat di setiap daerah provinsi. Lebih banyak lagi nanti ada banyak orang yang mengejar posisi sebagai bupati yang dapat cuma satu per kabupaten. Nah, sementara ada banyak orang yang memperebutkan posisi itu. Ada lebih banyak lagi orang yang akan nyalek. Nanti tahun 2024 akan ada banyak orang yang nyalek. Tetapi yang akan menjadi anggota legislatif hanya 600 orang saja. Ini adalah gambaran untuk tadi melihat dunia secara realistis. Karena Islam menganggap bahwa dunia ini adalah sesuatu yang real, yang objektif, bukan bayangan. Perspektif bahwa dunia adalah bayangan justru adalah perspektif Hinduisme dan idealisme. Menganggap dunia ini adalah bayangan belaka. Nah, ini adalah pandangan keliru. Karena itu, karena Islam adalah agama yang memandang dunia ini secara realistis, maka harus kita pahami hukum-hukumnya. Kalau kita mau kaya, maka harus usaha. Kalau mau pintar, harus belajar. Dengan segala potensi yang kita miliki, kemudian nanti hasilnya akan berbeda-beda. Itu iya. Tetapi kalau mengatakan bahwa dunia seperti bayangan, itu adalah kekeliruan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan ini. Mulai dari surat tadi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian silahkan surat Al-Baqarah ayat 57. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lagi, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Razaqna. Tidak ada satupun kata di dalam Al-Quran tentang rizki ini yang dibuat dalam bentuk rozaktu. Tidak ada satupun kata rozaktu di dalam Al-Quran. Maka kita harus betul-betul memahami ini sebagai ayat yang memberikan isyarat kepada kita bahwa kita ini harus bekerja. Kita tidak boleh berpikir fatalistik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan isyarat yang sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa untuk mendapatkan rizki memang ada keterlibatan kita di dalamnya. Kalau kita tidak usaha, maka kita tidak akan mendapatkan rizki yang kita inginkan. Kalau kita melihat ada orang-orang yang misalnya posisinya sebagai apa? Sebagai ustadz misalnya. Karena ini biasanya bisa dikatakan sebagai apologi saja. Karena ada orang yang pekerjaannya sesungguhnya adalah mengajar. Karena itu pekerjaannya. Kemudian itu tidak dianggap sebagai pekerjaan. Padahal orang yang melakukannya menganggap bahwa itu adalah pekerjaan. Dosen misalnya itu pekerjaan. Yang lain sebenarnya juga sama. Karena uang datang kepada mereka, rezeki datang kepada mereka, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk makanan. Kalau di kampung misalnya ada makanan-makanan yang diberikan kepada elit agama misalnya. Itu karena apa? Karena umat merasa mereka mendapatkan sesuatu dan penghormatan mereka ungkapkan dalam berbagai macam bentuk. Ada yang memberikan makanan, jajanan, ada yang memberikan uang, ada yang memberikan barang-barang, dan lain sebagainya. Tetapi tadi sesungguhnya itu melalui proses. Hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Nah, di dalam Al-Quran juga diungkapkan, ini ayatnya menarik sekali dan inilah yang memicu saya untuk mengungkapkan ini. Silahkan dibuka. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Ketika itu ada orang-orang di Makkah dan juga Taif yang tidak puas karena yang dijadikan sebagai nabi adalah Nabi Muhammad. Yang diangkat menjadi Rasul adalah Nabi Muhammad. Mereka mengatakan waqalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Itu surat Az-Zukhruf ayat 31, silahkan dilihat. Artinya adalah waqalu, dan mereka mengatakan laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang lelaki yang mulia, yang agung
dari kedua negeri, ini Makkah dan Taif. Kenapa dikasih Muhammad? Muhammad ini pada saat itu tidak dikenal sebagai orang yang punya kedudukan tinggi, masih kalah dibandingkan yang lain-lain. Kok dikasihkan kepada Muhammad? Mereka protes gitu. Maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka membagikan rahmat Tuhan kamu, Muhammad? Mereka kok protes begitu? Apakah mereka yang membagi rahmat Allah? Enggak gitu. Kemudian ditegaskan oleh Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami, aku Allah maksudnya, bahasanya adalah kami yang membagi. Kamilah yang membagi di antara mereka penghidupan mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami mengangkat, kami lagi istilah yang digunakan. Wa rafa'na ba'dahum, sebagian mereka fauqa ba'din darajat, di atas yang sebagian yang lain beberapa derajat, lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Silahkan dilihat secara langsung di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 agar kita betul-betul memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Al-Qur'an. Misalnya ada orang jadi presiden, itu karena diangkat oleh Allah derajatnya, iya. Tetapi dia harus melakukan ikhtiar, melakukan usaha agar mendapatkan posisi itu. Dia harus melakukan usaha-usaha tertentu agar Allah memberikan apa yang dia inginkan itu. Tanpa usaha, ya mungkin, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Karena apa? Karena memang sunnatullahnya begitu. Maka kalau ada orang mengatakan rizki tak tertukar, ya, itu tingkat kebenarannya itu sangat kecil. Bisa dikatakan itu adalah ungkapan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena bisa tertukar. Dan terbukti masyarakat muslim kita sekarang ini adalah masyarakat yang ketinggalan dalam aspek ekonomi. Kenapa? Ya karena mereka tidak melakukan usaha-usaha sesuai dengan sunnatullah yang membuat mereka menjadi kaya. Tidak seperti umat yang lain yang melakukan usaha-usaha yang membuat mereka kaya. Sehingga orang terkaya di dunia bukan muslim. Dulu muslim, sekarang bukan muslim. Di Indonesia misalnya, yang terkaya bukan muslim. Orang Islam hanya nomor 40-an. Kenapa? Usahanya beda. Nah ini kemudian seringkali dihadapi dengan apologi. Karena yang kita cari memang bukan dunia. Yang kita cari adalah akhirat. Padahal di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang menyuruh kita berjihad. Dan jihad adalah jalan untuk syahid. Kalau mati, matinya syahid. Dan jihad itu untuk apa? Jihad itu untuk kemuliaan agama Allah. Dan apa yang diperlukan untuk berjuang? Di dalam Al-Quran dijelaskan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Di dalam hadis Nabi disebutkan, ad-dunya mazro'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Kalau kita tidak menguasai dunia ini, maka bagaimana caranya kita akan mendapatkan akhirat? Ladangnya aja nggak punya. Kalau ladangnya tidak punya, di mana kita akan menanam? Maka di dunia inilah kita harus menanam. Sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.